Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bidan Lau. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan kehamilan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021. Silakan disimak. Pelayanan kesehatan masa hamil ataupun yang disebut sebagai antenatal care terpadu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dari mulai masa konsepsi hingga sebelum mulainya persalinan yang sifatnya komprehensif dan juga berkualitas. Nah, pelayanan ini bertujuan untuk memenuhi hak setiap ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan yang sifatnya komprehensif dan juga berkualitas. Nah, nantinya ibu hamil akan mendapatkan pengalaman hamil dan juga melahirkan dengan pengalaman yang positif. Nah, jadi nantinya diharapkan juga ibu hamil tersebut akan melahirkan bayi yang sehat dan juga berkualitas. Pada Permenkes nomor 21 tahun 2021 ini, pemerintah menyarankan agar ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 6 kali. Nah, jadi sebanyak 6 kali. 6 kali itu kapan saja? Nah, yang pertama 1 kali di trimester pertama, lalu 2 kali di trimester kedua, dan 3 kali di trimester ketiga. Dengan jumlah kunjungan ke dokter minimal 2 kali. Kapan saja Bunda harus diperiksa oleh dokter, yaitu pertama kali kontak pertama yang dilakukan di trimester pertama, yaitu sebelum minggu ke-12. Nah, di situ Bunda harus memeriksakan kesehatan, bisa di puskesmas ataupun juga di rumah sakit ataupun praktek dokter. Nah, jadi di situ Bunda bisa bertemu dengan dokter, dan yang kedua kalinya dilakukan pada saat trimester ketiga, yaitu sekalian rencana untuk USG. Jadi di sini saya ulangi ya. Pertama itu trimester pertama 1 kali itu kunjungannya ke dokter. Yang kedua 2 kali itu bisa ke tenaga kesehatan. Boleh pemeriksaannya di posyandu, di puskesmas ataupun di praktek bidan mandiri. Itu silahkan Bunda mencari tempat yang paling nyaman. Nah, selanjutnya di trimester ketiga itu 3 kali, 2 kali ke petugas kesehatan dan yang 1 kalinya ke dokter. Nah, jadi ke dokter itu tujuannya di trimester ketiga untuk melakukan pemeriksaan USG. Oke. Pada pemeriksaan kehamilan ada disebut sebagai standar pelayanan antenatal yang dikenal sebagai 10T. Nah, jadi 10T ini adalah pelayanan yang akan Bunda dapatkan pada saat pemeriksaan kehamilan. Nah, jadi 10T itu yang pertama adalah timbang dan ukur tinggi badan. Nah, jadi nanti Bunda akan ditimbang dan diukur tinggi badannya. Yang kedua, ukur tekanan darah. Yang ketiga ada menilai status gizi dengan mengukur lingkar lengan atas. Yang keempat, ukur puncak rahim, tinggi puncak rahim. Yang kelima, menentukan presentasi janin dan juga denyut jantung janin. Yang keenam, screening status imunisasi dasar, yaitu imunisasi tetanus yang diberikan bila diperlukan. Nah, yang ketujuh ada pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan. Nah, jadi kenapa sih ibu hamil harus melakukan pemeriksaan minimal 6 kali selama kehamilan? Nah, karena pada saat masa kehamilan ada banyak sekali ya masalah-masalah yang sering dialami oleh ibu hamil, sehingga perlu dilakukan pemantauan. Nah, jadi permasalahan-permasalahan ini akan berakibat tidak baik apabila tidak segera diselesaikan. Nah, jadi
permasalahan yang paling sering, yang pertama sekali yang sering dialami ibu hamil yaitu permasalahan gizi. Nah, jadi permasalahan gizi ini apa-apa aja? Yang pertama ada anemia, yang kedua ada cake ataupun kekurangan energi kronis, yang ketiga obesitas ataupun kenaikan berat badan yang tidak sesuai standar. Nah, yang kedua ada faktor resiko. Nah, jadi ibu mengalami faktor resiko apabila hamil dengan usia kurang dari 16 tahun ataupun juga dengan usia ibu yang lebih dari 35 tahun. Nah, yang kemudian ada anak terkecil kurang dari 2 tahun. Selanjutnya hamil pertama lebih dari 4 tahun. Nah, jadi misalnya anak pertama udah usia 4 tahun baru ibunya hamil lagi. Nah, itu juga mengalami faktor risiko. Nah, selanjutnya ada lagi interval kehamilan lebih dari 10 tahun. Nah, jadi jarak antara anak pertama ataupun anak yang sebelumnya dengan usia kehamilan itu lebih dari 10 tahun. Selanjutnya ada lagi persalinan yang lebih dari 4 kali. Nah, selanjutnya ada lagi kehamilan ganda ataupun hamil kembar. Baru selanjutnya ada lagi kelainan letak dan posisi janin. Nah, jadi kelainan letak ataupun malpresentasi, misalnya letak sungsang ataupun letak lintang, itu juga termasuk ke dalam faktor resiko. Selanjutnya ada lagi komplikasi pada persalinan yang sebelumnya. Nah, selanjutnya ada riwayat perdarahan pasca persalinan, riwayat bedah sesar, hipertensi, dan kehamilan lebih dari 40 minggu. Nah, itu merupakan faktor-faktor risiko dalam kehamilan. Selanjutnya masalah ketiga yaitu komplikasi kebidanan, yaitu ketuban pecah dini, yaitu ketubannya sudah pecah sebelum adanya kontraksi. Nah, selanjutnya adalah perdarahan per vagina, kemudian ada hipertensi dalam kehamilan, dan juga ancaman persalinan prematur ataupun juga plasenta previa. Nah, selanjutnya yang keempat ada penyakit tidak menular. Nah, jadi pada penyakit tidak menular ini yaitu yang sering dialami ibu hamil, yang pertama ada hipertensi dalam kehamilan. Nah, jadi hipertensi dalam kehamilan ini sangat-sangat membahayakan, apalagi sampai ibunya mengalami yang namanya eklamsi ataupun preeklamsi. Itu ibunya bisa sampai kejang-kejang. Nah, yang kedua ada diabetes mellitus dalam kehamilan. Ini menyebabkan apa? Menyebabkan bayinya nanti besar, bayi besar sehingga sulit untuk dilahirkan secara per vaginam ataupun secara normal. Selanjutnya kelainan jantung. Selanjutnya lagi ada ginjal, asma. Ini juga asma sangat berbahaya ya. Selanjutnya ada kanker, epilepsi, dan juga gangguan autoimun. Nah, jadi penyakit-penyakit ini apabila harus benar-benar dipantau. Kalau bisa setiap bulannya itu harus mendapatkan pemeriksaan apabila mendapatkan penyakit yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya ada penyakit menular. Nah, penyakit menular ini yang terdiri dari HIV, sifilis, hepatitis, malaria, TB, demam berdarah, tifus abdominalis. Nah, jadi penyakit ini juga perlu pengawasan ya, dan perlu pemeriksaan khusus. Selanjutnya ada lagi masalah kejiwaan. Nah, jadi ibu hamil itu juga sering mengalami yang namanya depresi, apalagi kurang dukungan dari
suami, keluarga, ataupun dari dukungan sosial. Selanjutnya ada gangguan kecemasan. Juga gangguan kecemasan ini sering terjadi akibat dari kenaikan hormon. Dan selanjutnya ada psikosis dan juga skizofrenia. Oke. Nah, jadi karena menindaklanjuti dari permasalahan-permasalahan yang sering dialami ibu hamil, sehingga pemeriksaan kehamilan ini sangat diharapkan kehadiran dari ibu-ibu hamil ini untuk memeriksakan, untuk sadar memeriksakan dirinya ke petugas kesehatan. Nah, jadi jangan karena merasa baik-baik aja kok, ya kita nggak tahu, kan belum diperiksa gitu. Nah, jadi dengan adanya pemeriksaan ini nantinya ibu hamil akan lebih nyaman, lebih aman ya, proses persalinannya itu lebih terpantau. Nah, jadi saya harapkan bunda-bunda harus rajin, harus disiplin, karena saya juga pernah bilang bahwasanya kedisiplinan ibu hamil itu dalam melakukan pemeriksaan kehamilan nantinya akan membentuk karakter disiplin dari calon generasi bangsa. Nah, jadi rajin-rajinlah memeriksakan kehamilan sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Oke. Cukup sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kenapa sih ibu hamil harus melakukan pemeriksaan minimal 6 kali selama kehamilan? Nah, karena pada saat masa kehamilan ada banyak sekali ya masalah-masalah yang sering dialami oleh ibu hamil, sehingga perlu dilakukan pemantauan. Nah, jadi permasalahan-permasalahan ini akan berakibat tidak baik apabila tidak segera diselesaikan. Nah, jadi permasalahan yang paling sering, yang pertama sekali yang sering dialami ibu hamil yaitu permasalahan gizi. Nah, jadi permasalahan gizi ini apa-apa aja? Yang pertama ada anemia, yang kedua ada cake ataupun kekurangan energi kronis, yang ketiga obesitas ataupun kenaikan berat badan yang tidak sesuai standar. Nah, yang kedua ada faktor resiko. Nah, jadi ibu mengalami faktor resiko apabila hamil dengan usia kurang dari 16 tahun ataupun juga dengan usia ibu yang lebih dari 35 tahun. Nah, yang kemudian ada anak terkecil kurang dari 2 tahun. Selanjutnya hamil pertama lebih dari 4 tahun. Ada lagi interval kehamilan lebih dari 10 tahun. Nah, jadi jarak antara anak pertama ataupun anak yang sebelumnya dengan usia kehamilan itu lebih dari 10 tahun. Selanjutnya ada lagi persalinan yang lebih dari 4 kali. Nah, selanjutnya ada lagi kehamilan ganda ataupun hamil kembar. Baru selanjutnya ada lagi kelainan letak dan posisi janin. Nah, jadi kelainan letak ataupun malpresentasi, misalnya letak sungsang ataupun letak lintang, itu juga termasuk ke dalam faktor resiko. Selanjutnya ada lagi komplikasi pada persalinan yang sebelumnya. Nah, selanjutnya ada riwayat perdarahan pasca persalinan, riwayat bedah sesar, hipertensi, dan kehamilan lebih dari 40 minggu. Nah, itu merupakan faktor-faktor risiko dalam kehamilan. Selanjutnya masalah ketiga yaitu komplikasi kebidanan, yaitu ketuban pecah dini, yaitu ketubannya sudah pecah sebelum adanya kontraksi. Nah, selanjutnya adalah perdarahan pervaginam, kemudian ada hipertensi dalam kehamilan, dan juga ancaman persalinan prematur.
ataupun juga plasenta previa. Nah, selanjutnya yang keempat ada penyakit tidak menular. Nah, jadi pada penyakit tidak menular ini yaitu yang sering dialami ibu hamil, yang pertama ada hipertensi dalam kehamilan. Nah, jadi hipertensi dalam kehamilan ini sangat-sangat membahayakan, apalagi sampai ibunya mengalami yang namanya eklamsi ataupun preeklamsi. Itu ibunya bisa sampai kejang-kejang. Nah, yang kedua ada diabetes mellitus dalam kehamilan. Ini menyebabkan apa? Menyebabkan bayinya nanti besar, bayi besar sehingga sulit untuk dilahirkan secara pervaginam ataupun secara normal. Selanjutnya kelainan jantung. Selanjutnya lagi ada ginjal, asma. Ini juga asma sangat berbahaya ya. Selanjutnya ada kanker, epilepsi, dan juga gangguan autoimun. Jadi penyakit-penyakit ini apabila harus benar-benar dipantau. Kalau bisa setiap bulannya itu harus mendapatkan pemeriksaan apabila mendapatkan penyakit yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya ada penyakit menular. Nah, penyakit menular ini yang terdiri dari HIV, sifilis, hepatitis, malaria, TB, demam berdarah, tifus abdominalis. Nah, jadi penyakit ini juga perlu pengawasan ya, dan perlu pemeriksaan khusus. Selanjutnya ada lagi masalah kejiwaan. Nah, jadi ibu hamil itu juga sering mengalami yang namanya depresi, apalagi kurang dukungan dari suami, keluarga, ataupun dari dukungan sosial. Selanjutnya ada gangguan kecemasan. Juga gangguan kecemasan ini sering terjadi akibat dari kenaikan hormon. Dan selanjutnya ada psikosis dan juga skizofrenia. Oke. Nah, jadi karena menindaklanjuti dari permasalahan-permasalahan yang sering dialami ibu hamil, sehingga pemeriksaan kehamilan ini sangat diharapkan kehadiran dari ibu-ibu hamil ini untuk memeriksakan, untuk sadar memeriksakan dirinya ke petugas kesehatan. Nah, jadi jangan karena merasa baik-baik aja kok, ya kita nggak tahu, kan belum diperiksa gitu. Nah, jadi dengan adanya pemeriksaan ini nantinya ibu hamil akan lebih nyaman, lebih aman ya, proses persalinannya itu lebih terpantau. Nah, jadi saya harapkan bunda-bunda harus rajin, harus disiplin, karena saya juga pernah bilang bahwasanya kedisiplinan ibu hamil itu dalam melakukan pemeriksaan kehamilan nantinya akan membentuk karakter disiplin dari calon generasi bangsa. Nah, jadi rajin-rajinlah memeriksakan kehamilan sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, cukup sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.